benar-benar penasaran gitu. Emangnya kalau bidadari itu dibentuk dari kita sebagai wanita muslimah soleha di dunia. Jadi boro-boro di akhirat, di dunia juga sudah dibuktikan orang yang mampu menahan hawa nafsunya karena yakin dengan janji-janji Allah menahan. Jadi untuk para perempuan, untuk para laki-laki, nah surga itu jadi satu harapan lah. Sekarang kan banyak banget ya istilahnya K-popers gitu ya. Drama-drama Korea, opa-opa Korea gitu, anyong-anyong gitu, oni-oni kan. Nah terus fenomenal banget gitu ya, sampai-sampai masuk ke semua lapisan masyarakat gitu. Bahkan gitu ya kan, kita kan judulnya pengen jadi wanita surga seutuhnya gitu, mau di dunia gitu kan, menuju ke akhirat, ahli surga. Tapi kok ya kita pantas nggak ya masih suka nonton? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IDTV, berjumpa lagi bersama saya Dita Syahidah di podcast Idrisiah TV. Tentunya saya di sini nggak sendirian dong, dan pastinya saya ditemani dengan wanita inspiratif. Insya Allah beliau adalah tokoh muslimah khususnya di Idrisiah. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadzah? Alhamdulillah. Kayaknya ngelihat Ustadzah semakin fresh gitu dengan balutan peach Ustadzah. Alhamdulillah. Ya, ini saya penasaran banget nih Ustadzah. Kita kan muslimah, lalu sekarang apalagi kita kan bercadar, yang pasti kayaknya nggak pas gitu ya. Kita udah belajar istiqomah pakai cadar, tapi tidak berperilaku seperti, ya memang jauh ya kalau untuk kita ngomongin masalah wanita surga gitu ya, wanita ahli surga. Tapi kan pasti kesananya gitu ya, setelah kita istiqomah ya pasti lillah, cuman kan harus berperilaku seperti wanita soleha. Nah, menurut Ustadzah, gimana sih supaya kita jadi wanita soleha seperti Siti Khadijah, seperti Siti Aisyah, dan pokoknya yang 4 penghuni surga itu, Ustadzah, gimana? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kita sebagai perempuan memang harus punya acuan, khususnya muslimah kita ya. Sebagaimana Al-Ahzab 33 ayat ke-21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi yang namanya uswatun hasanah itu bukan hanya figur Nabi, termasuk istri-istri Nabi dan istri-istri yang memang dalam hadis Rasul memang mereka itu dijanjikan masuk surga. Seperti yang tadi disebutkan, 4 wanita penghulu di surga yang disebutkan. Ada Siti Maryam, ada Siti Asiyah, ada Siti Fatimah, satu lagi Siti Khadijah tentunya. Mereka itu sebenarnya mereka tuh ada sama Rasulullah disebutkan tuh supaya kita mengikuti sifat-sifat. Kenapa? Apa yang menyebabkan, yang melatar belakangi beliau semua menjadi ahli surga. Memang cita-cita tertinggi kita adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hadiah terbesar untuk muslimin muslimat khususnya adalah surga, yang memang kenikmatannya di mana kita tahu rahmat Allah yang 100 itu 99 adanya di surga. Kita kan sering dengar bahwa nikmat surga teh sebegitu indahnya. Justru orang beriman itu yang jadi motivasi terbesarnya adalah yarjullah wa yaumal akhir. Salah satu wa yaumal akhir itu adanya surga. Jadi apapun yang mereka korbankan di dunia, pengorbanan, sabar dalam ibadah, sabar dalam musibah, sabar dalam taat, salah satu iming-imingnya, salah satu yang menjadikan acuan dan menjadi ketenangan mereka adalah surga yang dijanjikan tersebut. Jadi memang yang harus kita ikuti sebagai muslimah adalah kriteria atau sifat-sifat dari para wanita yang disebutkan tadi. Oh iya, Masya Allah ya Ustadzah. Jadi tapi ini benar-benar gimana ya, benar-benar penasaran gitu. Emangnya kalau bidadari itu dibentuk dari kita sebagai wanita muslimah soleha di dunia, kemudian masuk surga, atau memang sudah ada figur-figur bidadari pelayan yang sudah ada di surga itu? Gimana Ustaz? Bidadari surga itu sebenarnya ada 2. Yang pertama memang wanita dunia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ahli surga, dan mereka tuh
nanti itu akan lebih cantik daripada bidadari surganya yang memang nanti diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bonus, sebagai tambahan kenikmatan khususnya buat para laki-laki. Karena untuk perempuan itu nanti di surga tuh nggak ada istilah bidadara. Kalau untuk laki-laki kan bidadari tuh. Kalau untuk perempuan tuh nggak ada istilah bidadara. Bidadara tuh kayak bidadarinya laki-laki gitu. Oh gitu. Iya, kecuali nanti kalau kitanya request, kalau kitanya mau itu mah beda. Kalau di surga kan bebas ya, mau apa aja gitu. Kecuali mintanya, saya mah gak mau bekas suami di dunia, itu bukan wanita bersyukur ya, nggak tahu gitu. Kalau itu mah justru yang kebutuhan perempuan nanti di surga mah lebih ke wanita laki-lakinya, suaminya nanti yang di dunia bareng-bareng. Katanya kenikmatan di surga itu kan ada 3 yang utama. Ridhonya Allah, berjumpa bertetangga dengan Rasulullah, kemudian yang ketiga berkumpul dengan keluarga nanti termasuk suami kita. Suami kita yang dibutuhkan perempuan sebenarnya hanya lelaki yang bertanggung jawab, lelaki yang berkasih sayang kepada istrinya. Sisanya mah yang dijanjikan sebagaimana kisah Siti Asiyah, perempuan tuh identiknya nanti dikasih rumah-rumah kalau di surga. Nah jadi di surga tuh bidadari itu ada 2. Yang pertama wanita dunia yang memang jadi ahli surga, yang nanti kriterianya lumayan banyak. Yang kemudian yang kedua adalah bidadari yang memang jadi tambahan. Konon katanya untuk satu laki-laki itu 2 bidadari, bahkan ada yang menyebutkan sampai 70 bidadari. Karena memang yang menjadi fitnah terbesarnya laki-laki itu adalah perempuan. Matarok tu bang di adorong ala rija miran nisa, tidak ada cobaan sepeninggalku buat para laki-laki adalah cobaannya dari wanita. Maka laki-laki yang mampu menundukkan syahwatnya di dunia, maka nanti Allah kasihkan bidadari ya hurun ain, bahkan nanti ada istilah ainul mardiyah, paling cantik, tapi tetap akan terkalahkan kecantikannya dengan wanita dunia. Bahkan wanita dunia yang jadi ahli surga itu akan jadi ratunya bidadari nanti. Nah, masalah itu ya, yang di dunia akan menjadi ratunya bidadari. Tapi ya berarti ini kayaknya compare banget nih sama yang di artikel yang suka saya baca gitu. Wanita yang beriman itu lebih mulia daripada bidadari. Apakah maksudnya yang barusan? Iya, karena begini, kalau kenapa salah satunya dari Rasulullah SAW, kenapa wanita dunia yang menjadi penduduk surga, yang nantinya di surat Al-Waqiah disebutkan uruban atsroba li ashabi yamin gitunya, inna ansa'nahunna insya'a waja'alnahunna abkaro, yang tadi uruban atsroba, wanita-wanita dunia yang menjadi ahli surga tuh karena mereka telah melampaui berbagai macam kesabaran ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi wajar kalau mereka lebih cantik nanti, kembali lagi perawan, menyebutkan di beberapa hadis gitu ya, dikembalikan ke usia tertentu, dalam riwayat 30-35, kemudian tingginya, kemudian cantiknya. Kalau bidadari surga yang jadi kenikmatan tambahan tuh saking cantiknya, bisa menerangi sebumi, wanginya begitu wangi. Kita bisa bayangkan gimana kalau wanita yang wanita dunia yang menjadi ahli surga agak kebayang cantiknya. Karena memang kita tahu mungkin ya istilah analisis SWOT mah, strength kita apa gitu ya, weakness kita. Salah satunya yang harus jadi perhatian untuk kita kan tahu itulah untuk ala jannat, itulah untuk ala nar, wajadu aksaru ali anisa, paling banyak penduduk neraka wanita, salah satu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Memang harus terus kita hujani dengan keimanan dan ketakwaan, sehingga fitrah yang bengkok itu memang dengan keimanan dan ketakwaan ya memang tidak mudah. Jadi maka kalau sahabat Rasul yang dijanjikan masuk surga sampai 20, perempuan yang disebutkan hanya 4 yang tadi disebutkan. Sakingku yang memang mahal perempuan. Populasi kita kan terbanyak. Nauzubillah, Rasul sudah mensenyalir paling banyak kita, nauzubillah, wanita misalkan di neraka. Tapi kenapa tadi lebih cantik? Karena perjuangan wanita dunia yang akan menjadi ahli surga teh, sifat-sifat kriteria yang tadi disebutkan yang 4, penghulu wanita di surga yang tadinya dari wanita dunia yang disebutkan tadi, maka subhanallah. Ya, walaupun misalkan ada di hadis lain, idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahruha gitu, wa ta'at ba'laha atau wa ta'at zaujaha, bisa udkhulil jannati min ayyi abwabin sya'at, silahkan dari pintu mana saja. Tapi kan seperti kalau disebutkan seperti mudah, sholatnya hanya fardu saja,
Misalkan puasanya hanya Ramadan saja, kemudian wa taat atau wahafidot parjah, taat kepada suami, menjaga parji. Itu kemudian silahkan dari pintu mana saja, seperti mudah, tapi buat kita perempuan tuh cukup kita rasakan gimana ridho Allah ada dalam ridho suami, berkasih sayang karena Allah laki-laki ke kita, atau tadi sebaliknya perjuangan kita supaya jadi wanita ahli surga, mendapatkan ridho suami itu karena tadi Padahal cuma taat aja ya Ustaz. tapi itu Masya Allah. walaupun kan taat tentu sudah dibatasi, la ta'ata li makhluqin bi maksiatillah. Gak ada ketaatan kepada siapapun termasuk ke suami jika, tapi justru kebaikan-kebaikan suami beliau. Maka katanya kan kewajiban wanita mah kan cuma 2 sebenarnya mah. Yang satu ya taat kepada suami gitu Ya intinya. bagaimanapun dia suami seperti zohir, ya wanita kan kadang banyak goflahnya, banyak bengkoknya gitu. Bagaimanapun suami di mata perempuan itu, padahal kan banyak banget ya kebaikannya gitu kan, pasti nggak kehitung sebenarnya. Cuman saat lagi goflah, bagaimanapun hati kita itu harus tetap taat ya Ustazah. Iya, karena gini kata Rasulullah, beliau waktu menyebutkan hadis yang tadi, itolong tu alanar wajadu aksar ahli anisa. Kemudian para sahabat bertanya, ayakfurna billah, apakah mereka itu kufur kepada Allah? Rasul menjawab, la yakfur nabil ashir, mereka itu kufur terhadap suami. Ternyata yang paling menyebabkan wanita banyak masuk neraka itu kufur kepada tidak bersyukur kepada suaminya. Sering menyebut maru itu min khairun qattu, belum pernah aku melihat kebaikan. Kayak nanti ada beberapa kriteria yang menjadi prasyarat supaya perempuan tuh bisa masuk surga tuh banyak sekali. Itu yang saya tangkap nih ya, bersyukur dan taat gitu ya, Masya Allah, subhanallah. Nah terus gini, kan kita misalnya suami istri nih Ustaz, karena kan lagi-lagi kayaknya ini lebih menarik ke yang hubungan udah suami istri gitu ya. Nah misalnya nih Ustazah, kalau misalnya kita nih meninggal, terus suami nikah, nah kita tuh nanti pasangannya siapa gitu. Nanti kan kata Ustazah tadi katanya kita berkumpul lagi dengan keluarga, dengan suami. Nah, terus kalau kita udah meninggal duluan, gimana? Kalau nanti kitanya layak jadi ahli surga, suami kita layak jadi ahli surga, insya Allah. Kalaupun misalkan suaminya menikah lagi, misalkannya kita duluan meninggal, insya Allah ketemu yang kalau para ulama yang tidak akan ketemu lagi itu jika istrinya bercerai dengan suaminya. Jadi setelah masa iddah baru meninggal. Nah kalau yang cerainya cerai mati itu ataupun hal-hal yang memang diizinkan oleh syariat, dua-duanya dilayakkan masuk surga, insya Allah berkumpul ya Allah, lagi. amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa. Jadi subhanallah, jadi apakah kita layak nih Ustazah menjadi wanita surga? Nah, trik-triknya tuh gimana supaya kita jadi wanita surga secara umum? Misalnya remaja, jadi remaja muslimah yang ahli surga, seperti orang-orang ahli surga yang akhlaknya baik. Gimana seorang istri yang baik, gimana seorang ibu kepada anaknya yang baik. Nah, itu gimana caranya Ustazah? Sifat nisa hukum ahlul jannah kata Rasul, para perempuan masuk surga kriteria salah satunya wadud, walud, aud. Dalam hadis Rasul yang lain, wadud itu punya sifat kasih sayang, kemudian walud tidak merasa terepotkan dengan banyak anak, sabar, kemudian aud sering kembali kepada suami untuk meminta maaf. Selain kriteria kan banyak jalan tuh menuju surga tuh, selain yang tadi disebutkan yang 4, sholat fardu, kemudian puasa Ramadan untuk perempuan, kemudian taat ke suami, kemudian menjaga parji, itu pun bisa jadi bagian. Tapi memang perjuangannya, walaupun pada intinya dari semua kan adalah keikhlasan yang menyebabkan kita masuk surga, adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Tapi yang menyebabkan rahmat Allah datang tuh karena taatnya kita kepada Allah. Allah kan bilangnya seperti itu. Intinya semuanya karena Allah. Tapi kita memaksimalkan menjemput syariat, karena bingkai hakikat itu adanya di syariat. Syariat fikih kita jalankan maksimal sambil hatinya terus diikhlaskan. Salah satu kriterianya itu. As-solihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi. Sebenarnya perempuan mah itu jaga parji kebanyakannya. Jaga parji, jaga mulut.
Orang katanya kalau lagi nangis laki-laki tuh megang mata, namun perempuan cenah megang mulut gitu ya. Karena banyaknya memang kemaksiatan tuh ya dari mulut. Dari dua lobang kemaluan sama lobang mulut. Kalau laki-laki ujiannya. Maka dulu Tedita ada satu kisah nih. Ini kayaknya ramai banget. Penasaran ya. Ya, saya juga buat sebenarnya bukan khusus untuk laki-laki, kita pun perempuan sama. Jadi di satu riwayat ada kisah mirip seperti Nabi Yusuf, namanya Abu Bakar Al-Miski itu ya. Jadi saking tadi ini kan relate tadi sama yang dijanjikan nikmat tambahan di surga buat laki-laki itu para bidadari. Jadi supaya Allah tuh bukan mengiming-imingi janji Allah seperti itu tuh supaya para laki-laki teh bisa menahan syahwatnya bahwa nanti di surga pun ada gitu ya, ada kenikmatan yang jauh daripada tadi karena fitnahnya laki-laki kan perempuan. Ya dulu karena Abu Bakar Al-Miski dianugerahi ku Allah sama Allah paras yang begitu ganteng. Banyak wanita yang tergila-gila, histeria sang idola. Gitu kan perempuan kalau ketemu sang artis-artis yang suka rame gitu. Kemudian ada yang menjebak beliau di satu kamar sehingga Abu Bakar Al-Miski sudah tidak berdaya. Jadi mirip-mirip kisah Yusuf sama Siti Zulaikha. Beliau digep langsung, perempuannya dibuka seluruh bajunya. Abu Bakar Al-Miski minta izin sebentar, dia masuk ke kamar mandi. Di kamar mandi dia BAB, udah BAB dilucuti sama kotoran semua. Sama kotoran setelah keluar dari kamar mandi dengan bau, maka wanita tersebut membuka kembali kunci kamarnya itu. Dan setelah kejadian itu Allah mengharumkan tubuhnya sepanjang hayat. Maka disebutnya Abu Bakar Al-Miski seperti minyak kasturi wanginya. Jadi boro-boro di akhirat, di dunia juga sudah dibuktikan orang yang mampu menahan hawa nafsunya karena yakin dengan janji-janji Allah menahan. Jadi untuk para perempuan, untuk para laki-laki, nah surga itu jadi satu harapan lah. Artinya ada wa'ad, ada wa'id gitu ya, ada wa'adun janji-janji Allah tuh buat orang beriman tuh memang menguatkan dalam beribadah. Walaupun sebenarnya memang jadi kita jangan mendua karena tujuannya ingin itu ya Ustaz. Sebenarnya tetap semuanya lillah gitu. Harus diitikadkan Ustaz. Ini karena Allah. Ini karena Allah. Apa yang aku lakukan karena Allah. Begitu Ustaz. Iya. Tapi minimal kita kan lawannya surga, lawannya dunia kan akhirat gitu ya. Dana tuh artinya dekat kan sementara. Minimal ada akhirat yang abadi. Di akhirat kan itu ada surga tuh yang dijanjikan. Minimal kita bisa bersabar lah. Sabar sedikit di dunia. Walaupun kita yang namanya taat tuh, istri taat ke suami karena Allah, suami sayang ke istri. Tadi juga ya walaupun misalkan ridho Allah ada dalam ridho suami, bukan berarti mohon maaf suami jadi otoriter atau bagaimana. Insya Allah suami yang soleh, suami yang baik. Memaafkanlah segala kekurangan kita. Walaupun kita pun tadi semaksimal mungkin. Bahkan ucapan dari istri solihah tuh dia tidak bisa tidur jika suaminya tidak meridhoi. Ada cerita yang nanti ada cerita Siti Mutiah dan lain-lain yang memang kriterianya sangat mengharapkan ridho suami gitu. Sosok untuk menjadi sosok Khadijah di zaman sekarang ini kayaknya ya Allah subhanallah. Nah Ustazah, di surga itu kan ya itu sudah terkenal ya yang 400 surga itu gitu. Nah lagi-lagi saya baca di artikel tuh yang Mutiah itu tuh sosok bidadari atau yang lulus jadi bidadari di surga gitu. Itu sosok siapa sih Ustazah? Siti Mutiah ya Siti Mutiah. Yang tadi sempat kita sedikit kutip. Iya. Siti Mutiah tuh hidup beliau di zaman Siti Fatimah, jadi masih di zaman Nabi. Masih satu zaman. Cuma waktu Siti Fatimah nanya kepada beliau Rasulullah SAW, ya Rasulullah adakah perempuan gitu ya yang dijanjikan masuk surga selain yang 4? Kata Rasul ada, bahkan dia mendahului aku ke pintu surga. Yang pertama masuk surga si Rasulullah, tapi ada yang mendahului aku diam. Rasulullah belum nyampe ke pintu surga, dia sudah ada di pintu. Kalau yang masuknya mah tetap Rasul. Saking mulianya, saking hebatnya, kalau udah deket pintunya pasti insya Allah masuk surga. Kata Siti Fatimah, anaknya, ya Rasulullah, bagaimana bisa begitu, amalnya seperti apa gitu. Maka kata Rasulullah, ya kau cari saja namanya. Setelah dicari, ternyata beliau tuh pertama
datang sendiri ketemu ke Siti Mutiah, kemudian dia minta izin untuk masuk. Kalau bahasa kita mau wawancara, mau bil barkah, mau tahu kenapa Rasul sampai penasaran sampai menjanjikan beliau itu jadi ahli surga. Tapi karena tadi sangat terjaganya beliau, padahal yang bertamu itu perempuan, tapi minta izin dulu ke suaminya. Saya minta izin dulu, apakah boleh menerima tamu? Kembali saja besok hari. Besokannya bawa Hasan, padahal masih kecil. Kemarin kamu bilangnya sendiri, saya izin dulu ke suami, besok lagi datang lagi dengan Husain, Hasan dan Husain, besok lagi datang. Saking apik, saking teliti ke suami itu izinnya. Ketika Siti Fatimah datang dengan Hasan dan Husain ke rumah beliau Siti Mutiah, Siti Mutiah itu wanita dunia yang jadi bidadari surga, bahkan bisa jadi ratunya. Itu yang wanita dunia. Wanita dunia yang jadi bidadari surga, dan tadi akan lebih cantik daripada bidadari yang menjadi nikmat tambahan tadi. Siti Mutiah itu. Ternyata pas dilihat oleh Siti Fatimah, ternyata beliau tuh pantas sama Rasulullah dijanjikan masuk surga. Jadi beliau tuh ketika suaminya bersiap untuk mencari maisha, bekal kehidupan, mencari nafkah, beliau tuh menyiapkan berbagai makanan untuk suaminya dan siap diantarkan ke suaminya. Tapi ada satu yang membuat aneh Siti Fatimah, yaitu membawa cameti, membawa pecut. Sampai Siti Fatimah penasaran, apakah searogan itu, setemperamen itu suamimu sampai kau? Tidak. Kata Siti Mutiah, suami aku itu baik, soleh, tapi aku selalu bertanya, jika ada di hari ini segala kelakuanku yang membuat engkau tidak ridho, silahkan kau cambuk aku sekarang. Jadi beliau tuh, bahkan kan kita tahu dalam hadis ada 3 hal yang sholatnya tidak diterima oleh Allah. Itu selain yang kabur gitu ya dari majikannya Abid, salah satunya adalah perempuan yang ketika tidur tidak ada dalam ridho suaminya. Ridho suami itu, insya Allah suami yang soleh memudahkan ridhonya untuk kita. Tapi kita pun memang harus sekemampuan, sekuat mungkin untuk benar-benar memaksimalkan ridho suami. Nah, itu Subhanallah. Yang berat banget ya kayaknya ya untuk kita yang awam, tapi ya semoga Allah mampukan ya Ustazah. Suami kita mudah-mudahan disolehkan, terus meridhoi kita. Karena kalau misalnya diiniin ridho gitu ya, kan kita nggak tahu ridho. Ya Allah subhanallah. Nah terus jadi kan tadi ada ratu surganya, berarti di surga itu untuk level bidadari nih ya, penghuni wanita soleha yang beriman itu ada levelnya nggak Ustazah? Iya. Likulli darajatin mimma amilu. Ada nama-nama levelnya nggak? Iya. Tentunya sesuai, mungkin kan surga juga berlevel-level. Ada surganya para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin, macam-macam. Tergantung amalnya tadi. Bahkan tadi nanti ada nama satu bidadari yang paling cantik konon katanya. Namanya kan Ainul Mardiyah tuh ya, terkenal. Ainul Mardiyah. Itu tercantik. Ketika para sahabat zaman Rasul dulu dimimpikan, Rasul aku bermimpi. Tapi dalam mimpi aku apakah Rasul bilang Ainul Mardiyah, apakah engkau Ainul Mardiyah? Bukan. Sampai 3 kali yang ditemui itu cantik. Itu baru pembantunya yang tadi di bawah levelnya Ainul Mardiyah, tapi cantiknya luar biasa. Penasaran kayak apa ya? Maka tuh para laki-laki tuh nanti diiming-imingannya seperti itu. Nanti kok Allah dijanjikan. Kalau wanita dunia mah ya gini, banyak kekurangan gitu dari segi fisik, seiring usia. Terus memang kita sebagai manusia punya nafsu, kadang membuat ya suami kita tidak bisa melihat kita sempurna lah, jauh. Hanya ridho beliau tadi, hanya kasih sayang beliau. Kalau istilah Sayyidina Umar mah, mudah-mudahan gitu ya, istrinya yang cerewet. Ada sahabat yang mau ngadu, kata Sayyidina Umar, mudatun yasiroh, udahlah perempuanmu cerewet itu cuma sebentar, engkau ridhoi saja, engkau maafkan saja. Padahal Sayyidina Umar kan terkenal paling sangar, paling galak, tapi ke istrinya, Masya Allah. Tapi ke istrinya paling lembut. Kata Sayyidina Umar, malah membela istrinya yang punya banyak kekurangan. Kata beliau, aku tuh selamat dari yang haram dari beliau. Khubzatan li khubzi, beliau yang selalu menyediakan aku setiap pagi makan makanan gitu. Beliau itu yang melahirkan anak-anakku. Jadi suami yang baik adalah akan senantiasa melihat kelebihan istrinya.
dan tidak akan memelitkan ridhonya, insya Allah. Kalau bahasa Sunda bilang mah piraku atau di dunia bebarengan, di akhirat gak mau gitu ya. Padahal tadi Ratu Bidadari yang paling cantiknya, kalau istrinya diridhoi, mudah-mudahan bisa bareng lagi. Saling ridho, terus nanti plus double gitu. Suami mah dapat bidadari mungkin. Semoga setelah nonton ini ya semuanya kayak SPBU ya Ustazah. Mulai dari nol semuanya fitrah saling meridhoi. Apalagi kan sekarang masih Syawal ya Ustazah. Iya, betul. Masya Allah. Terus level selanjutnya apa lagi Ustazah? Iya, itu aja. Itu dari aja. Rasulullah. Cuma mungkin nanti ada nama-nama lainnya yang memang tadi sesuai. Itu yang memang ya itu yang memang tertinggi terkenal itu Ainul Mardi. Ainul Mardi. Ada request Sayyidina Umar bin Khattab, bidadari yang hitam manis. Itu request itu Sayyidina Umar bin Khattab. Ada juga. Ada juga. Kalau bayangan saya nih yang awam gitu Ustazah. Kayaknya tuh putih, glowing kayak gitu. Memang seperti jadi yang itu. Hitam manis juga ada. Jadi kayak di dunia Sayyidina Umar request seperti itu. Masya Allah. Karena sukanya mungkin yang hitam manis requestnya. Jadi sama kayak di dunia. Maksudnya bukannya main secara derajatnya, enggak, maksudnya beragam juga ya. Beragam. Masya Karena kalau udah di surga mah yang apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, insya Allah didatangkan. Aduh, merinding ya Allah. Kenapa tuh kita pengen banyak maunya terus ya di dunia, subhanallah. Pengen minta pesan nih untuk perempuan-perempuan di sana gitu ya. Apalagi kita ya alhamdulillah misalnya mudah-mudahan terus diistiqomahkan, mudah-mudahan pakai cadar gitu ya. Yang pokoknya untuk semuanya gitu ya. Yang belum bercadar, yang sudah bercadar, gimana nih pesan-pesannya supaya terus istiqomah menggunakan cadarnya, juga gimana caranya istiqomah menjalani tips-tips yang dari Ustazah supaya jadi wanita surga. Iya. Mungkin pesan untuk diri pribadi khususnya karena sebelum sakaratul maut kita kan belum ada yang lulus ya. Dan memang tadi jalan masuk surga itu dengan rahmat Allah. Bentuk-bentuk ketaatan dari Allah juga banyak sekali. Kita harus saling berhusnudon satu sama lain. Bercadar ini bagian dari bentuk yang kita yakini, yang kita pahami bahwa ini sedikit menyempurnakan syariat khususnya untuk perempuan. Kemudian tadi untuk menjadi wanita ahli surga itu memang harapan kita, walaupun dijanjikan atau sudah dikabarkan oleh Rasul bahwa yang paling banyak yang masuk neraka itu perempuan, tapi justru itu menjadi kabar kewaspadaan untuk kita semua. Wasari'u ila magfirati min rabbikum, kita banyak meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan, apalagi salah satu wasilahnya tadi ada ridho suami. Memang yang menjadi mujahadah kita setiap hari yang harus terus kita usahakan, meminta bimbingan taufik dari Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan dalam ketaatan. Salah satunya memang hablum minan nas, dengan suami ini memang sangat menentukan ridho Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah menyebutkan jika ada yang harus disujudi dari makhluk, yang harus kita sujudi adalah suami-suami kita. Maka mudah-mudahan suami kita bisa beliau jadi imam kita, beliau yang terus membimbing, mengarahkan kita semua menjadi lebih baik. Kita masih jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan, tapi dengan kelembutan, kesolehan beliau terus membimbing kita sehingga tadi jadi istri yang layak, yang dilayakkan oleh Subhanahu wa taala, jadi wanita dunia yang menjadi ahli surga. Mudah-mudahan, walaupun memang cukup sulit, tapi memang mudah-mudahan dengan saling bantu, berkasih sayang karena Allah, suami bertanggung jawab, berkasih sayang karena Allah dengan kita sebagai istrinya. Kemudian para orang tua yang punya anak perempuan pun juga sama, menjaganya dari hal-hal yang naudzubillah, karena fitnah laki-laki itu adalah perempuan sekarang. Dengan tadi walaupun tulang rusuk yang bengkok, walaupun dikabarkan tadi kita banyak jadi penduduk neraka, tapi tadi dengan dihujani keimanan, ketakwaan, banyak bertobat kepada Allah, banyak merasa diri hina berdosa, banyak kurang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melayakkan diri kita semua benar-benar layak jadi wanita dunia yang menjadi ahli surga kelak. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Luar biasa materi kali ini. Cukup saya selaku istri, selaku perempuan, ini kayaknya benar-benar materi yang Masya Allah, benar-benar istilahnya pecut lah. Khususnya untuk saya pribadi. Ustazah, ada pertanyaan lagi nih ya. Sekarang kan banyak banget ya istilahnya K-popers gitu ya. Drama-drama Korea, opa-opa Korea gitu, anyong-anyong gitu, oni-oni kan. Nah terus fenomenal banget gitu ya, sampai-sampai
masuk ke semua lapisan masyarakat gitu. Bahkan gitu ya kan, kita kan judulnya pengen jadi wanita surga seutuhnya gitu, mau di dunia gitu kan, menuju ke akhirat ahli surga. Tapi kok ya kita pantas nggak ya masih suka nonton aduh mohon maaf drama Korea opa-opa kayak gitu ya. Kayaknya tuh kayak masih ada yang mungkin fanatik ke situ gitu, fans-fansnya ke yang ya termasuk nyanyian-nyanyian yang pop barat yang kayak gitu. Itu gimana Ustazah ya cara mengantisipasinya? Iya. Sebenarnya apa-apa kan tergantung niat ya, balik lagi. Kalau memang nonton Koreanya belajar bahasa Korea ataupun belajar budayanya yang baiknya, misalkan kalau ada kebaikannya, tergantung. Emang Allah Rasul telah menggariskan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik Islamil mar'i, sebaik-baik sebagus-bagusnya wanita atau laki-laki beriman adalah meninggalkan yang kurang penting. Kalau memang itu diniatkannya penting, belajar bahasanya, belajar budayanya. Kadang isinya juga ada tentang dokter kayak gitu-gitu. Itu apalagi boleh, tentang isinya atau ada sebenarnya itu intatatullah yaj'alahu furqana. Kalau kita belajar takwa, insya Allah Allah memberi furqan. Yang tidak boleh tadi jadi ada efek framing sampai tidak bisa memfilter kebudayaan atau kebiasaan buruknya jadi jelek. Itu intinya amal lebih niat. Intinya begitu saja. Semoga kalau sampai melalaikan tadi yang pokok, ibu-ibu jadi lupa tidak masak nasi. Nah, kacau. Pokoknya mah aurod kita yang penting, yang wajib misalkan. Nah, itu aja kita harus bisa memanage waktu. Jangan sampai tadi yang primer kalau diniatkannya baik berarti sesuatu impactnya juga harus jadi baik. Jangan sampai kalau nonton ini keburu, kalau yang lain-lain yang pokok enggak. Dibalik lagi gitu. Sebenarnya gitu aja. Oke. Terus ada lagi nih yang menggelitik di otak saya nih Ustazah. Apakah, tapi ini kayaknya lucu banget pertanyaannya. Apakah wanita surga, bidadari surga di akhirat itu menggunakan niqab, cadar? Aduh mohon maaf ini pertanyaannya aneh banget ya kalau di surga kan sudah nggak ada, sudah tidak ada taklif ya. Ya taklif itu adalah kewajiban atau beban syariat, sudah tidak ada. Namanya bukan ibadah taklifi lagi tapi ibadah syukuri. Jika ada pun nanti sholat ataupun apapun kayak di kuburan masih tetap sholat, tapi sholatnya bukan sholat taklifi tapi syukuri. Begitupun nanti di surga bebas dari taklif. Kayaknya tidak ada rasa cemburu walaupun tadi ada bidadari ataupun kita dicadar atau enggak, walau alam. Pokoknya di dunia, di akhirat mah bebas taklif. Sebebas-bebasnya. Oh gitu. Iya. Tidak ada batasan syariat. Kalau maunya dikerudung atau dicadar mungkin bisa, kalau enggak pun ya enggak apa-apa, walau alam. Oh gitu. Allah yang tahu, sebab sudah tidak ada beban syariat. Ya lagi-lagi kalau dunia mah cuman apa ya? Ya inilah justru di dunia nih ini ya nih lumayan harus belajar sabar dengan segala hal. Insya Allah. Mudah-mudahan. Semoga hal kita sesuai dengan pakaian kita ya Ustazah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah terima kasih banyak. Begitu menginspirasi. Semoga pemirsa semuanya kita bisa mengamalkan, mengaplikasikan apa yang Ustazah pesan kepada kita khususnya wanita. Semoga kita dilayakkan bertemu dengan Allah, dilayakkan menjadi bidadari surga, dilayakkan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sobat IDTV, kalau ada pertanyaan, saran atau kritik yang membangun pastinya ya silahkan komen di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.